Shalom, selamat pagi Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama memulai aktivitas hari ini. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa bersama. Kami bersyukur ya Allah karena Engkau menyertai kami hingga kami boleh dibangunkan pagi ini, dan kami akan memulai aktivitas pada pagi ini dengan terlebih dulu membaca dan merenungkan firman-Mu yang kami yakini dapat menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalani hari dan kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Oma, Opa, Ibu, Bapa, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan hari ini adalah menyogok Allah. Padion kesal pada Allah. Bulan lalu ia telah memberikan persembahan yang sangat besar ke gereja. Bulan ini ia yakin bisnisnya akan lebih sukses sesuai 2 Korintus 9 ayat 6, bahwa orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Realitanya justru usahanya mengalami penurunan besar. Padion marah dan menganggap firman Tuhan bohong. Ia merasa sudah berbuat baik. Allah melalui gereja sudah diberikan dana besar, tapi ia malah mengalami kerugian. Apakah pandangan Padion ini benar? Pertama-tama, kita mesti mencamkan dalam diri bahwa Allah tidak pernah bisa disogok. Kita mungkin sudah merasa telah melakukan atau memberikan sesuatu sebaik dan sebesar mungkin. Kita merasa yakin sudah melakukan sesuatu dengan hati yang setulus-tulusnya, sudah melakukan pengorbanan yang cukup hebat. Namun, itu semua tidak dapat kita gunakan sebagai alasan bahwa kita punya hak menerima balasan yang setimpal. Kita tidak memiliki hak meminta berkat yang melimpah dari Allah atas dasar perbuatan baik kita. Allah memiliki otoritas penuh atas tindakannya. Kita tidak memiliki kendali atas Allah. Kita tak pantas menepuk dada bahwa kita telah melakukan ini dan itu, lalu menganggap bahwa Allah wajib melakukan sesuatu terhadap kita. Jika kita berpandangan seperti itu, kita keliru. Allah melakukan apapun yang Dia mau berdasarkan apa yang dipandang baik olehnya. Allah tidak dapat disandra atau oleh tumpukan kebaikan maupun pemberian yang sudah pernah kita buat. Kedua, kita memiliki tanggung jawab untuk berbuat sebaik mungkin, berlaku setulus mungkin, dan menunjukkan kehidupan rela berkorban bagi kebaikan. Hal itu kita lakukan sebagai wujud keyakinan, penyerahan diri sekaligus syukur kepada Allah yang Maha Kuasa dengan banyak berbuat baik, bertindak tulus, dan berkorban. Itu kita menabur kebenaran Allah di tengah dunia, sehingga kita boleh berharap bahwa kebenaran dan kebaikan pun akan bertunas, bertumbuh, dan melimpah dalam kehidupan kita. Semuanya itu dimungkinkan oleh Allah Sang Otoritas Agung dan bukan karena sogokan kita. Bapak, Ibu, dan anak-anakku,
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh menyapa pada pagi hari ini, yang terus mengingatkan kami bahwa kami tidak dapat tergantung pada diri kami sendiri yang penuh dengan keterbatasan, terlebih diri kami yang sering kali rapuh. Maka kuatkan kami Tuhan agar kami dapat terus menggantungkan pengharapan kami hanya kepada Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh dengan cinta kasih, dan Allah yang selalu merancangkan dan juga mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk rendah hati dan terlebih untuk tidak meninggikan diri, karena hanya Engkau-lah yang empunya kuasa, kemuliaan, dan juga empunya kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai kehidupan kami selama-lamanya. Amin.